Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Ramadana, NIM 1803471. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang Voltage Controlled Oscillator. Apa itu Voltage Controlled Oscillator atau osilator kontrol tegangan? Osilator yang dikendalikan tegangan adalah osilator dengan sinyal keluaran yang keluarannya dapat divariasikan pada suatu rentang yang dikendalikan oleh tegangan DC masukan. Ini adalah osilator yang frekuensi keluarannya secara langsung berhubungan dengan tegangan pada masukannya. Frekuensi osilasi bervariasi dari beberapa hertz hingga ratusan GHz. Dengan memvariasikan tegangan input DC, frekuensi output dari sinyal yang dihasilkan disesuaikan. Ada dua jenis osilator kontrol tegangan. Yang pertama, osilator harmonik, yang mana output dari osilator harmonik ini adalah sinyal dengan bentuk gelombang sinusoidal. Contohnya yaitu osilator kristal dan osilator tangki. Yang kedua, ada osilator relaksasi, yang mana output dari osilator ini sinyal dengan bentuk gelombang gigi gergaji atau segitiga dan menyediakan berbagai frekuensi operasional. Frekuensi keluaran tergantung pada waktu pengisian dan pemakaian kapasitor. Selanjutnya adalah prinsip kerja dasar generator gelombang gigi gergaji Voltage Controlled Oscillator. Untuk osilator yang dikendalikan tegangan yang menghasilkan bentuk gelombang gigi gergaji, komponen utamanya adalah kapasitor yang pengisian dan pengosongannya memutuskan pembentukan bentuk gelombang keluaran. Input diberikan dalam bentuk tegangan yang dapat dikontrol. Tegangan ini diubah menjadi sinyal arus dan diterapkan ke kapasitor. Saat arus melewati kapasitor, ia mulai mengisi daya dan tegangan mulai terbentuk di atasnya. Saat kapasitor mengisi dan tegangan yang melewatinya meningkat secara bertahap. Tegangan tersebut dibandingkan dengan tegangan referensi menggunakan komparator. Ketika tegangan kapasitor melebihi tegangan referensi, komparator menghasilkan output logika tinggi yang memicu transistor, dan kapasitor terhubung ke ground dan mulai melepaskan daya. Dengan demikian, bentuk gelombang keluaran yang dihasilkan merupakan representasi dari pengisian dan pengosongan kapasitor, dan frekuensinya dikendalikan oleh tegangan DC masukan. Aplikasi dari Voltage Controlled Oscillator ini, yang pertama adalah peralatan jamming elektronik, yang kedua generator fungsi, yang ketiga produksi musik elektronik untuk produksi berbagai jenis kebisingan, dan yang keempat, penyintesis frekuensi digunakan di sirkuit komunikasi. Selanjutnya adalah Voltage Controlled Oscillator praktis. Contoh osilator praktis yang dikendalikan tegangan adalah LM566. LM566 ini merupakan Voltage Controlled Oscillator serbaguna yang dapat digunakan untuk menghasilkan gelombang persegi dan bentuk gelombang segitiga sebagai tegangan input fungsi. LM566 ini ditentukan untuk operasi pada kisaran suhu 0 derajat Celcius hingga 70 derajat Celcius. Frekuensi yang merupakan fungsi linear dari tegangan pengontrol. Frekuensi juga dikontrol oleh resistor dan kapasitor eksternal yang nilainya mengontrol frekuensi yang berjalan bebas. Aplikasi dari LM566 ini yang pertama yaitu generator fungsi, yang kedua penghasil nada, yang ketiga modulasi FM, yang keempat penguncian pergeseran frekuensi, yang kelima generator jam. Dapat kita lihat pada gambar bahwa IC LM566 berisi sumber arus untuk mengisi dan melepaskan kapasitor eksternal pada tingkat yang ditetapkan oleh resistor eksternal R1 dan tegangan input DC modulasi V. Selanjutnya adalah penerapan Voltage Controlled Oscillator. Salah satunya yaitu phase lock
circuit loop adalah rangkaian elektronik yang digunakan untuk mengunci frekuensi keluaran osilator yang dikendalikan tegangan dengan frekuensi masukan yang diinginkan dengan terus-menerus membandingkan fasa frekuensi masukan dengan frekuensi keluaran voltage controlled oscillator. PLL ini digunakan untuk menghasilkan sinyal, memodulasi atau mendemodulasi itu. Mereka terutama digunakan dalam modulasi frekuensi dan modulasi amplitudo. Sekian video penjelasan materi tentang voltage controlled oscillator. Apabila ada kesalahan dan banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.